Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal matematika dan fisika tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video soal-soal pemantapan untuk ujian USBN dan UNBK 2020 untuk matematika tingkat SMP. Kali ini saya akan melanjutkan video. Jadi sebelumnya video saya yang untuk soal-soal pemantapan saya bahas per indikator. Nah sekarang karena saya lihat itu soalnya itu campur ya, jadi tidak bisa dipisahkan secara per indikator, maka nanti saya akan bahas sesuai dengan urutan nomor. Sebelumnya juga sesuai dengan urutan nomor, cuman saya pecah menjadi indikator berdasarkan indikator. Untuk kalian yang baru mengikuti video saya di kesempatan kali ini, silahkan kalian lihat video-video saya sebelumnya di playlist ya, yang membahas soal-soal pemantapan untuk persiapan USBN dan UNBK tahun 2020. Karena di sini saya akan melanjutkan mulai dari nomor 26. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 25 sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi tinggal kalian cari di playlist. Baik, saya lanjut dari nomor 26. Pak Ali menjual sebuah sepeda motor dengan seharga 10.800.000. Dari penjualan itu ia mengalami kerugian 10%. Jadi menjual tapi dengan kerugian 10%. Yang ditanyakan adalah harga motor sewaktu dibeli Pak Ali. Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan aritmetika sosial yang berhubungan dengan jual beli, harga jual dan harga beli, untung dan rugi. Nah, di sini yang diketahui adalah harga jual. Jadi ini adalah harga jual ya. Kemudian persentase kerugian. Nah, untuk mencari harga motor, artinya harga beli ya. Berarti harga beli, karena yang diketahui adalah harga jual dan persen kerugian, maka untuk mencari harga beli 100. Jadi kalau rugi ya, rugi itu artinya harganya, karena rugi 10% berarti harganya itu berkurang 10%. Jadi dari semula 100% menjadi, karena dikurangi 10% ya ruginya, menjadi 90%. Sehingga nanti untuk harga beli 100 per 90 kita kalikan dengan 10.800.000. Ini kita coret ya, atas bawah. 108 bisa dibagi dengan 9 ya, 1, 2. Berarti nanti harga belinya adalah 12 tambah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 0, 6. Harganya adalah 12 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 27. Masih berkaitan dengan aritmetika sosial. Jadi di sini membahas tentang diskon ya, diskon. Yang nomor 26. 4 toko menjual baju dan celana dengan daftar harga dan besaran diskon masing-masing seperti pada tabel berikut. Yang ditanyakan adalah Ali akan membeli 1 baju dan 2 celana di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Yang ditanyakan adalah agar diperoleh harga yang paling murah. Sebenarnya nih kita tidak perlu menghitung ya, kita pakai logika aja. Jadi pada video-video sebelumnya, tiap kali saya membahas tentang
di toko mana yang harganya paling murah, saya selalu mengingatkan bahwa yang namanya harga paling murah itu didapatkan jika diskon terbesar itu diberikan, ya. Diskon terbesar itu diberikan pada barang yang mempunyai harga jual paling besar. Di sini harga baju 80.000, harga celana 100.000. Kita cari nih diskon yang paling besar yang diberikan pada celana itu yang mana? Pada toko apa? Ya, ternyata pada toko Indah, yaitu 25%. Apalagi di sini Ali itu membeli satu baju dan 2 celana. Nah, celananya lebih banyak nih. Ya, otomatis diskon yang diperoleh juga akan semakin besar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah toko Indah. Jawabannya adalah yang D. Kalau kalian mau tidak percaya, ya silahkan kalian hitung ya. Kalian cari diskonnya dulu, kemudian kalian kurangi harga sebelum diskon, kemudian kalian kurangi dengan diskon yang diperoleh. Lanjut ke nomor 28. Pak Rinto meminjam uang di koperasi sebesar 4.800.000. Ia dikenakan bunga 24% setahun, ya, 24% setahun. Jika Pak Rinto berencana mengembalikan pinjaman itu dalam 2 tahun, maka besar cicilan yang harus dibayarkan tiap bulan adalah, jadi yang ditanyakan adalah besar cicilan yang harus dibayarkan tiap bulan. Baik, di sini saya kasih cara singkatnya ya, shortcut ya. Nah, atau rumus cepatnya ya, yang dari saya. Ini rumus cepat dari saya nih. Yang ditanyakan adalah angsuran per bulan. Nah, untuk mencari angsuran per bulan caranya begini. Ini adalah pinjaman awal ya, pinjaman awal. Hati-hati, pinjaman awal. P itu pinjaman, AU itu adalah awal, PAU. Jadi ya, PAU. Kita kalikan dengan 1/N, di mana nanti N-nya itu adalah lamanya dia, lama mengangsur. Jadi lama mengangsur itu dalam bulan, karena biasanya namanya mengangsur itu adalah dalam bulan. Kemudian kita tambahkan dengan persen bunga, kita bagi dengan 12. Nah, 12-nya mana? 12-nya apa? 12-nya adalah ini persen bunga per tahun. Nah, 12-nya adalah karena selama 1 tahun adalah 12 bulan. Nah, kalian tinggal masukkan ke rumus yang saya berikan ini. Ya. Nah, tinggal kita hitung. Nah, masalahnya dihitungnya di mana ini? Sebentar, saya ambilkan kertas untuk menghitung. Nah, saya cari kertas dulu ya. Sebentar. Nah, saya dapatkan kertas ya. Sebentar. Saya naikkan dulu. Nah, kita masukkan di sini. PAU-nya berapa? 4.800.000 dikali 1/, nah dia mengangsur selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Kemudian ditambah persen bunganya berapa? Persen bunganya adalah 24%. 24% per 12. Ini 4.800.000. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu deh. Ini 24% kan sama dengan 0,24 per 12 ya. Berarti 4.800.000.
Nah, namanya bentuk pecahan bisa kita tambahkan atau kita kurangi kalau penyebutnya sama. Nah, kita jadikan per 24. Berarti yang atas kali 2 ya. Kali 2 berarti 0,48. Dah, berarti nanti 4.800.000. 1 ditambah 0,48 berarti 1,48 per 24. 48 dibagi 24 bisa ya, 2. Berarti nanti hasilnya adalah 200.000 dikali 1,48. Hasilnya berapa? Kita kalikan. Ini nolnya hilang ya, nolnya hilang, komanya hilang. 2 kali 8 16. 2 kali 4 8 tambah 1 tadi ya, 9. 2 kali 1 2 tambah 0 1 2 3. Jadi angsuran tiap bulannya itu adalah Rp296.000. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Lanjut ke nomor 29. Ibu membagi 60 buku tulis dan 40 pulpen kepada anak-anak panti asuhan. Barang-barang tersebut akan dibagi habis dan setiap anak akan mendapatkan barang-barang tersebut dalam jumlah yang sama. Nih. Nah, dalam jumlah yang sama. Banyak anak maksimal yang dapat menerima barang-barang tersebut adalah, jadi kalau ada soal seperti ini, itu yang dicari adalah FPB. Jadi kalau membagi dengan jumlah yang sama, berarti kita artinya mencari FPB. FPB dari berapa? 60 dengan 40. 60 dengan 40. Nah, kalian pasti udah bisa ya, karena ini adalah pelajaran SD. Kita bagi dengan faktor prima. Pertama kita bagi 2. 30, ini 20. Dibagi 2 lagi masih bisa, ini 15, ini 10. Nah, dibagi 2 ini nggak bisa, yang ini tapi bisa, kita lewati. Dibagi 3, 15 bisa dibagi 3, tapi sebelumnya tidak bisa, kita lewatin. Faktor prima setelah 3 adalah 5. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Nah, udah ini berhenti. Berarti FPB-nya yang ini nih. Nah, yang saya lingkarin itu adalah FPB-nya. Berarti FPB-nya berapa? FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 20 orang. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 30. Ini adalah operasi hitung bentuk pecahan ya, dalam bentuk cerita ya. Ani membeli gula pasir. Ani memiliki gula pasir 3,5 kilo di rumah. Jadi di rumah itu ada 3,5 kilogram gula pasir. Ini di rumah. Kemudian ia membeli gula pasir sebanyak 5,1/4 kilogram. Kemudian 5,1/4 kilogram dia beli. Gula pasir tersebut akan dibungkus 1/4 kilogram setiap kantong plastik. Berapa kantong plastik yang diperlukan? Artinya kita tambahkan dulu nih. Ya, kita tambahkan. Nah, cara menambahkan, kita tambahkan aja nih yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. 3 tambah 5, 8. Nah, pecahannya kita tambahkan sendiri. 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Berarti nanti jadikan perempat ya. Berarti ini 2/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Nanti totalnya adalah 8 3/4 kilogram gula yang dipunyai oleh Ani. Nah, dia dibungkus dalam kemasan 1/4 kilo. Artinya nanti kita bagi dengan 1/4. Nah,
sebelumnya kita jadikan ini bentuk pecahan biasa. 4 kali 8, 32. 32 tambah 3, 35. Berarti bentuk pecahan biasanya adalah 35/4. Dibagi 1/4. Nah, bisa saya tulis gini ya. Nanti karena ini bentuk pecahan dibagi dengan bentuk pecahan, artinya pecahan pertama kita kalikan dengan kebalikan pecahan kedua. Hasilnya sama dengan 35. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, demikian sampai nomor 30 ya pembahasan saya. Nanti kita bertemu lagi di nomor selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.